حضرة سنة بسيم الله حضرة عبد حضرة الشيخ القدير الجلالي حضرة الشيخ محمد سلمان المدني حضرة الشيخ أسيم عبد الله البنجري من حضرة الشيخ أسمع الله بالنسبة للبنجري من حضرة الشيخ ومن بدل البنجري ولما شغله والمعلمين والزوجين وذرية الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجة من الجنة ينفعنا بأسرار من ورمولهم من بدين ودنيا الآخرة والبلاء أبينا وأمنا ولأمنا ولأماتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجداتنا وإلى أرواح جميع من المسلمين والمسلمات الله يغفر لهم ويرحمهم وعلانيتنا الله ينير قلوبنا وقالبنا معنا وارزقنا والغنى والمعدل الإسلام دير محنتنا وامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وقال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين من halaman 132. Dan diceritakan daripada Khatim al-Awsat radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa masuk di dalam mazhab kami ini maka hendaklah dijadikan bagi di dalam dirinya 4 perkara kalian, bahwasanya mati itu mati ajri, mati ahmar dan mati aswad dan mati abyad dan mati hadar. Ini tergantung dari ilmu tauhid kemarin. Ujian sini kemarin ada 2 pintu. Ujian musannif ada 2 pintu yang membawa kepada kebahagiaan. 1 pintu disuruh berpanah lawan Allah, hati mengambil jalur tauhid kemarin. Dan jalur tauhid ini panah melalui jalur tauhid, ujar hubungan para aulia dan para alimillah dan daripada para aulia-aulia Allah, termasuk daripada Khatim al-Asam. Menjadi apa? Siapa yang masuk ke dalam mazhab kami ini maka hendaklah dijadikan di dalam dirinya 4 perkara. Daripada mati itu 1 mati ahmar, maka 2 mati aswad, maka 3 mati abyad, maka 4 mati hadar. Mati ahmar ini ngarannya mati merah, dan mati aswad artinya mati di dalam hitam. Wa mautil abyad mati putih, wa mautil akhdar mati hijau. Maksudnya apa? Maka maut abyad itu adalah orangnya lapar. Lapar ini banyak puasa atau makan kata pekanya, dan itu pun makan itu tergantung parutnya. Kurang gawian guru umpama gawian kada kawan juga malah paling parut kada kau bahang, kada kau bahangkan. Jadi nanti maksud mati abyad ini artinya orang itu pucat. Nah pucat dah, hati pucat ini artinya orang makan atau orang dimakan. Yang kedua itu sering mati aswad, itu orang yang banyak tanggungan, menanggung ini bahasa kita tuh seorang uyuh gitu. Jakanya orang bacara itu seorang duitnya, seorang makanannya, seorang transportasinya, seorang segalanya kayak itu dah. Hati menanggung untuk itu. Hati menanggung ini seorang uyuhnya kayak itu dah. Bapak itu. Kalau orang sugih kelak, kalau tahu perintah, modalnya duit saja. Kalau orang mati aswad ini artinya lawan awak-awaknya, amunnya ini apa-apa tuh lawan awaknya, lawan duitnya, lawan waktunya, lawan apa-apanya. Ada mengandalkan orang lah, baik. Malahan lagi urusan orang ini nama menanggung makan. Contoh
Ada orang lapar, kan kurangnya, atau orang kada mau makan, atau orang kada bebadas. Soal malam kada kuring, kada mau kuringan orang tuh. Bubuhannya ini pasti turun kasih itu dengan cara sembunyi bari bara, sembari uang, bari apa. Itu menanggung artinya dengan tangan atau pamurah. Nah ini mati aswad caranya. Kalau mati abjad tadi ini urusan seorang lawan Tuhan supaya beribadah kawa kuat, kawa lawas, harus dilapari. Tapi menyorong gawian guru kada kawa apa dunianya bilang ada dapatkan. Mati aswad ini kurang nang pamurah atau urusan lawan manusia. Artinya sifat kasih sayang dan sifat pamurah. Pada seorang yang nanti makan ada juga, nanti makan ada juga, nanti tetap. Cuma melihat orang atau guringan karena kelaparan, nah itu terpaksa bukan terpaksa, biasa baginya. Menanggung kesakitan, nah, itu maksudnya menanggung kesakitan. Jadi ya menanggung beban, memikul beban, memikul tanggung jawab. Kalau lapar juga, kawan lapar, kawan dari rumahnya jauh, mudahnya kelaparan, balik jawaban. Seorang lapar juga, umpamanya, umpama menurut Abu Bakar, julung makanan lawan kawan. Seberataan. Kalau menurut Umar, makanan yang ada menurut seorang bagi dua lawan kawan kanyang seorang kanyang itu Umar. Dan mati ahmar, mati merah, ini melawan hawa nafsunya, melawan nafsu. Mati melawan nafsu ini gini, apa aja nah hendak digawi atau nah terbesit di hati ditimbang lawan akal pikiran, ditimbang lawan akal pikiran menggunakan timbangan akal pikiran, timbangannya dagingnya akal pikiran, timbangannya hukum agama. Jadi apa yang terbesit di hati di agama bagus kan? Menurut ilmu agama, menurut ilmu syariat kayak apa, menurut ilmu hati kayak apa, menurut ilmu tauhidnya kayak apa. Itu maksudnya mati ahmar. Jadi kurang mati ahmar ini kurang nambah ilmu atau kurang duduk di tarekat sudah. Dan mati ahtor, mati hijau, membuangkan bergeraknya. Nah, membuangkan bergerak setengahnya atau setengahnya. Ibarat awak kan tadi bergerak, itu tah. Umpama orang tuh sembahyang, orang sembahyang itu batasan bergerak itu 3 kali, cukup 3 kali gerak, stop. Boleh lebih pada 3, tapi dengan syarat bersambung atau menyatu. Kalau batis kada kawan, tiba sekali pegana dulu, bergerak pulang sekali, pegana pulang, sekali pulang pegana. Pun bagaru kau aja lagi pada 3, tapi dengan syarat disampukkan kulit telapak kulitnya disampukkan. Banyak gatal sini, nah kawan ada apa-apa, tapi jangan tangkap. Nah pegawainya kayak ini, nah, jangan tangkap ininya. Nah, jadi ini jadi jibarikit, telapak tangan barikit. Ada apa-apa pegaru lebih pada 10, mana ada apa-apa kayak ini. Asal jangan tangkap gini. Mentangkap sekali garuk hitung 1, 3 kali patah. Ini mati ahtor. Mati ahtor ini mematikan gerak, artinya khusyuk. Khusyuk pada anggota badan, khusyuk pada hati, khusyuk pada ingatan.
khusyuk pada badan maksudnya ilmu fikihnya. Kalau sembahyang 3 kali aja boleh. Khusyuk mulut hati kadang-kadang terbesit di dalam hati ini daripada sifat-sifat yang terjelat atau maksiat batin seperti takabur, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Nah, jadi yang dimaksud dengan membuangkan gerak ini 3 ilmu yang membahas. Jadi yang dimaksud membuang gerak dari fikih kayak apa, dari ilmu hati kayak apa, dari tauhid kayak apa. Itu membuang gerak bukan mengikat pada tahu dan kadang belajar pada menguasai. Paling puyuh dari 3 ini kalau bingung juga membaca, membuang geraknya dari setengahnya. Umpama bergerak 10, 5 aja ya tahan supaya jangan banyak. Boleh bergerak 1 mat karena bergerak 1 mat karena itu menurut fikih. Kalau menurut hati, kalau menurut ilmu hati jangan sampai timbul terbesit pada waktu beribadah atau di luar ibadah daripada maksiat batin, takabur, melihat orang pada beribadah sembahyang, seorang sembahyang merasa baik gitu kan, atau melihat orang pada kebacaan, seorang kebacaan merasa ujub, atau melihat ini atau lain sebagainya, timbul penyakit-penyakit hati. Nah, caranya membuang gerak juga. Ini menurut ilmu hati. Menurut ilmu tauhid pula beda lagi. Nah, dimaksud dengan membuangkan gerak di dalam ilmu tauhid itu apa? Ingatan hati dari sifat wujud sampai sifat kalam. Ingatan hati di dalam ibadah ataupun di luar ibadah, duduk, berdiri, berjalan, bergawi, berusaha, jangan sampai di dalam hati itu ingatannya kosong, atau ingat lawan apa-apa, atau ingat lawan diri sendiri. Jangan. Tauhid pun kata pakai. Umpama ilmu fikih, ilmu membuang gerak menurut fikih, jujur kata bergerak sudah sembahyang sesuai aturan, atau di luar ibadah kata banyak gerak boleh bergerak kecuali ada perlu sudah kawam amalkan. Betul ulang yang di dalam hati membuang gerak pada waktu seorang beribadah atau di luar ibadah, supaya jangan ada timbul takabur, ujub, bangga lawan diri, sum'ah, dan lain sebagainya. Periksa hati itu diperiksa. Duanya kan betul pulang yang ketiga diingatan tauhid main tadi ilmu hati yang main ditimbang lawan ilmu hati. Yang ketiga dia pulang membuang gerak dari setengahnya. Jadi dalam ingatan hati itu jangan sampai kosong, jangan sampai gak diingat, dan jangan amun kawan jangan ingat lawan seorang. Entah itu pun sama kamunya, sama mampu, maksudnya kayak ini tergantung ilmunya orang. Nah itu ilmunya kadang kayak apa? Ilmu hati kan belajar, kada tahu kayak apa hati sombong, kayak apa hati takabur, kada tahu. Mbak sembahyang melihat orang kada sembahyang nggak seagap, itu neraka itu orang tuh ya. Melihat orang kada sembahyang, kalau sembahyang itu dalam hati bergeretek neraka itu, seorang sorgana sombong itu, sia-sia nyoba ibadah. Ilmu hatinya pulang, ingatan hati tauhid. Yang akan belajar juga kayak apa anak menimbang supaya ingatan hati itu jangan kosong. Belajar pulang di situ, jangan kosong kadang ingat lawan diri seorang pun kadang
yang diingat adalah semata-mata bantuan orang, dan itu pun karena kawan jika memasang anu jika ada belajar tauhid. Ini bilang masalahnya Allah bersifat wujud, Allah yang bersifat ada, selain Allah Ta'ala tiada. Berarti Allah bersifat ada, selain pada Allah bersifat tiada. Berarti seorang ini diadakan oleh Allah yang bersifat wujud. Itu ingatan hati. Kita Allah sedia, seorang ada sedia, seorang ada awal, ada akhir. Allah ada awal, ada akhir, ada beranak, ada diperanakakan dan lain sebagainya. Berarti seorang ada bacaan baharu, tokoh dan lain sebagainya. Sampaikan qadrat iradat ilmu ayat sama basar, bantuan orang pada tanun seorang tentang kau berduduk, orang membantu mendudukakan berdiri, orang ingatan hati. Rasulullah kan sudah melajari juga itu. Kata Rasulullah, ibda'u bi bismillah. Anak apa paling buyuh benar menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah paling buyuh benar apa bismillah buyuh benar. Nah ucapan dimuntung. Ini ingatan dalam hati. Tauhid ini ilmu hati belum memeriksa penyakit supaya jangan ada. Apabila akan ada akan pas pada sihir. Jadi ujar khatim al-asab, siapa yang masuk ke dalam mazhab kami, ini harus berisi 4 gini. Apabila hendak masuk lawan kami di sini mazhab kami harus berisi 4 mati putih, mati hitam, mati merah, dan mati hijau. Nah, usahanya. Dan setengah daripada arif billah memang dia ada diperoleh daripada hak dan daripada setengah arif billah. Orang arif billah dia adalah diperoleh keluar daripada nafsu itu dengan nafsunya, dan hanya saja adalah keluar ia daripada nafsu itu dengan bantuan Allah. Ikam disini kadakawa melawan nafsu ikam, atau ikam kadakawa apa-apa kecuali Allah juga membantu. Dikarenakan ikam tahu Allah nama kawa membantu, banyak-banyaklah ikam minta bantu lawan Allah. Ini gunanya orang belajar tauhid, tentang belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hati, supaya hati berhasil, roh 4 juga berhasil. Jadi jangan jasadnya aja yang berhasil. Makanya orang berwudu itu kan terbagi 3. Ada wudu orang syariat seperti berwudu, wudu orang tariqat, hati berhasil. Wudunya berbuat ahli tauhid, rohnya selalu mengingat lawan Allah. Ada waktu berwudu 3-3-nya pun orang main, sembahyang 3-3-nya pun orang jalan, di luar sembahyang 3-3-nya jalan pun orang. Kenapa? Jadi Rasulullah itu menganjurkan syarat-syarat sah sembahyang itu berwudu. Karena dengan berwudu itu ada 2, wudu luar aja ada 2 keuntungannya. Satu, membersih muha dari debu, menjaga kesehatan anggota badan dari debu. Itu wudu aja. Yang kedua, wudu luar itu membasuh, membersihi dosa-dosa di anggota batang tubuh. Lihat aja orang berwudu tuh. Atau orang berwudu ini pasti sembahyang kalau itu lah. Nah, orang berwudu itu intinya pancaran muha, warna muha, orang yang berwudu lawan orang ada. Itu ya. Muhanya tuh pancaran auranya tuh
berbeda. Orang tuh sembahyang ada itu aja dari muha kali ha. Makanya Rasulullah itu bersabda ujar Nabi, aku kena di padang mahsyar maminan dui umatku melalui sisa-sisa baju wudu atau dari cahaya wudu yang ada di anggota batang tubuhnya nanti di padang mahsyar cahaya. Jadi Nabi aku maminan dui umatku kayak itu aja kan di padang mahsyar. Sebabnya umat ini kan banyak. Umat Nabi Adam berapa ratus juta, umat Nabi ini berapa ratus, umat Rasulullah berapa, jadi tercampur umat manusia kita, umat para nabi-nabi ini. Jadi Rasulullah aku memendendui umatku karena adalah di muha mereka ada sisa-sisa baju wudu. Maksud sisa-sisa baju wudu itu cahaya. Kan itu wudu luar aja, hanya wudu luar aja sudah memberasi dosa. Makanya 3 kali disuruh basuhan pertama hukumnya wajib tentang karena menjadi wajib karena itu membasuh dosa. Jadi dosa di muha tadinya pada waktu wudu itu guguran. Makanya muha itu berasi baku gitu. Mbak sudah wudu tau berdoa kalau tak itu aja muha itu berasi dosa nang di mata aja jangan macam-macam apa di hidung apa nang dicium keluaran dosa kalau berasi nyaman dipandang ya dosa keguguran, dosa di mata, dosa di tangan, dosa di batis, dosa di mulut, macam-macam berasi sudah tentang itu basuhan pertama nanti. Basuhan kedua itu hukumnya sunat 1, 2, 3 sunat. Ini menambali kalau pada basuhan setiap kali basuhan pertama itu kada liput. Jadi 2, 3 itu maliputi. Hati maliputi itu melengkapi kalau ada tersisa nang kada dibasuh. Ujar Rasulullah, siapa nang baju wudu kada sampai ke anggota tubuhnya maka api neraka nama membasuhnya. Tahu tak? Tidak ada neraka kan? Nanti aja orang tambah wudu berasi apalagi wudunya banian wudu tak? Orang membasuh muha aja bagus, apalagi orang nang membasuh muha banian kalau itu wudu itu banian lah. Baniatnya apa? Pasti karena Allah. Nah itu harta kalau orang kalau membasuh muha aja berasih kalau muha, tapi orang berwudu membasuh muha lebih hebat ketimbang orang bertampung. Orang bertampung biasa adalah dalam hatinya ingat nilai Ta'ala. Dan kalau orang wudu pasti dalam hatinya pas pada waktu membasuh kena anggota wajah dalam hati berniat aku berwudu mengangkat hadas kecil atas diriku umpamanya karena Allah Ta'ala kan ada Allah di situ ingat di situ barang ingat ngaran aja tahu kada tahu kada ingat ke apa ingat ngaran Tuhan Allah tajuklah tak bah sejak kau jika sejak kau wudu angkat hadas kecil karena Allah kan ingat ngaran aja kalau dalam hati tak iya barasi mendosakan akibat mun baniat aja pun ada wudu luput juga maulah nyawa baniat sejak kau wudu karena Allah itu mah ya. Jadi siapa yang masuk ke dalam mazhab kami ini harus menguasai paling uyuh mengetahui 3 ilmu itu. Karena dengan 3 ilmu fikih, ilmu hati, ilmu tauhid, 3 inilah komponen manusia. Kita ini ada jasad, jasad ini ilmu fikih mantur tadi, ada besi hati, ada hati. Nah ini ilmu hati nama mantur. Itu di awal kita ini pulang komponen ketiga ada roh. Nah roh itu pulang dimakannya.
Jadi makanan roh itu tauhid, makanan hati ilmu hati, supaya jangan ada maksiat. Makanan ilmu jahir adalah gawian yang disuruh oleh Allah untuk melaksanakan perintah. Ini mazhab buat Hatim al-Asam. Dan ujar para awliya Allah Ta'ala ulangan lainnya, maka disuruh mereka itu istiqomah lawan Allah dengan memeliharakan dengan segala hak atau hukum-hukum syariat dan tariqatnya di dalam jahir gawi hikam dan di dalam hati di hikam. Disuruh para Tuhannya pulang kita dan melazimkan menggawi keduanya, karena dua-duanya ini termasuk adab tentang adab pengarannya tentang hikam hamba Allah. Pengaran hamba itu wajib tunduk lawan ketuan. Nah, jatuhan bayang jatuhan kuduk lah. Jatuhan mulang hikam tahu kada iblis itu kenapa jadi keluar pada neraka, karena ada sifat sombong. Lalu ilmu hati dikaji tadi. Jadi ini maksud hak syariat dan hak tariqah. Artinya ilmu hati kan jaga ini jujur. Ada dijaga itu diperiksa 24 jam. Duduk berdiri berapa periksa hatinya. Pada waktu beribadah atau dulu ibadah periksa terus. Itu hanya dua ilmu lalang, dua ilmu amanah. Dan tiap-tiap hamba itu amal yang tertentu dikehendaki, hukum yang tertentu mendirikan pada haknya, yaitu perintah Allah. Dan demikian itu bersalah-salahan dengan bersalah-salahan segala keadaan manusia, maka segala harakat hamba atau gerak manusia dan diamnya manusia itu adalah itu segala amal nang kalihatan mata atau amal nang jahir. Dan qasad ini nang di hati pula, dan himmahnya atau ingatan dan kehendaknya nafsu itu, yaitu segala amal yang hendaknya di dalam hati. Jadi dua ujar ilmu hati al-asam dan para arifillah menikah menjadi hendak jadi hamba Allah. Hikam dua itu berisi luarnya ilmu sebagaimana yang bikin dalam ibadah dan di luar ibadah. Ilmu hati belum dalam ibadah dan di luar ibadah. Bukan cuma dalam ibadah jadi pakai, di luar ibadah dipakai juga. Amal yang batin dan tiap-tiap yang satu daripada dua bagian itu sebagaimana diambil di dalamnya dengan mengerjakan segala pekerjaan hamba. Dan hanya saja telah diibaratkan oleh Imam Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala daripada jalan yang mematikan dirinya dengan beberapa ibarat. Disuruh mematikan lah. Ini uji Imam Qushairi. Kan uji sini kemana ada dua bab, ada dua pintu yang membawa kepada kebahagiaan. Pintu pertama disuruh berpanah lawan Allah, ingatan hati disuruh berpanah lawan Allah, tapi jasidin pulang ikat kan kau berpanah lawan Allah, kada kau mengambil jalur tauhid. Apabila ilmu hati ikam kada dah tahu hati ikam itu ikam itu belajar dulu ilmu hati. Jadi kadang dengan ilmu hati itu ikam kau menimbang, oh ini takabur, ada boleh ada dalam hati, oh ini hasad, ada boleh, oh ini ada boleh. Apabila itu kada tahu, hendak melalui tangga ketiga, ada kawah naik, ada kawah naik, karena anak tangganya kada ada sebiji aja kurang naik kada kawah, tatahan belalawasan, tatahan belalawasan. Kira bujur sekalinya tak kosong, nafsu nang timbul di situ. Maka dia bisa timbangkan, penimbang kalau dia bisa.
Qusayri. Daripada jalan memanjakan diri dengan beberapa ibarat yang sahih sama seperti di atas ini maka katanya, tapi dengan syarat tadi orang kau memanjakan ini, memanjakan tadi dengan syarat orang itu sudah berisi dan mengenal dan sudah belajar dua ilmu berdoa. Satu ilmu fikih belajar. Nah dimaksud fikih ini rukun Islam. Rukun Islam ini dari dua kalimat syahadat, sembahyang ini dari berwudu, meminum baju, membuangi najis, memiliki najis, mandi junub. Najis ada berapa? Cara membuangi kayak apa? Wajib tahu nih tahu. Berwudu pulang kayak apa? Bajunya ada berapa? Ada nang baju apa? Ada nang wajib, ada nang boleh, ada nang kadang nang haram, ada nang baju itu pulang, ada nang baju aja kan terbagi tiga. Ada baju halal, ada baju makruh, ada baju haram. Belum lagi karena ada baju mustamal. Baju halal boleh diduakan tapi mustamal pada kewajiban. Atau baju halal tapi mutanya najis. Bahas mama kurang pada 20 kah? Dah cacat gugur. Tak boleh duakan berapa dimandiakan ya dia wajib dulu tahu di situ. Tak perlu di situ. Belum lagi kena mandi junub kayak apa? Belum lagi kena meminang ini darah berwiladah, darah haid. Nah, tahu tak? Apabila ini kayaknya, apabila kayaknya itu hanya masalah itu. Belum lagi karena masalah puasa ada berapa? Ada yang wajib, ada yang sunat, yang wajib apa syaratnya, waktunya kayak apa, wajib tahu nanti. Hanya ilmu luar tak? Jadi ilmu luar, ilmu fikih aja 5 dulunya menguasai. Imbah puasa, zakat, cara menghitung zakat apabila ada yang dijakati, apabila kada wajib zakat. Cara menghitung, cara apa. Maka 5, apabila ada kemampuan. Al-hajju mas'urun man istata ilaihi sabil. Kan bagi ada nama kemampuan haji itu takhir belajar ulang di situ itu hanya ilmu yang kelihatan mata. Nah ilmu kelihatan mata ini 5 dikaji. Nah 4 kali dikaji. Nah nomor 5 kali dikaji. Kenapa? Karena itu kena ada di waktunya. Nah anak berangkat hanya belajar kada tak pakai. Orang belajar umrah kada tak pakai juga kecuali nyawa hendak umrah kada perlu dikaji dulu. Ilmu zakat kada perlu dikaji juga. Ilmu aja pengusaha kada, usaha kada, rumah kada, maka ada ilmu zakat. Ilmu zakat dikaji. Ujung-ujung aja anak minta zakat aja lah. Nah, teman zakat, sedekah ya tak. Oleh itu, jangan sedekah seorang memberi kurang, jangan seorang meminta. Makanya orang kada wani, orang ulama bahari dan di mata orang. Kalau masalah bab zakat, kada wani bukuannya bab zakat, bab sedekah ada yang membacakan. Kenapa? Apabila wani membacakan. Apabila hendak membaca bab sedekah atau hadis yang masalah sedekah, wajib membawa duit. Paling uyuh mana baras, paling uyuh mana baju. Jadi sambil membaca bab sedekah, bab zakat, gurunya yang memberikan, gurunya yang mencontohkan kadanya guru kamu jauh murid mencontoh kemana guru berzakat, kemana guru bersedekah, napa pandar ripang iyalah guru aku di sini bisa makan oleh hidup kada ke masjid lah gurunya, jangan masjidnya kada bisa kada bubuntuk, kada batis, kada perlu dibalik jangan dibalik masjid itu aja. Kenapa kada batis, kada makan ada jangan kemana guru, jangan nakal ya bro. Nah, jadi mata pula orang apabila bab sedekah ada yang membaca gurunya.
soalnya gurunya madang ada di duit sudah, hanya buat yang baca bab sedekah paling kurang 5.000 yang uyuh mana, oh ini 5.000 kan naik berapa harga bahasa itu. Nah anggap 20.000 kali 5 aja 100.000, jadi gurunya paling kurang apabila membaca bab sedekah bisa dia duit 100.000 ini bacaannya 20.000 5 lembar. Lalu sudah membaca, hanya wani membaca hadis-hadis masalah sedekah. Lalu dia sedih kena An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutilah olehmu akan neraka walaupun dengan tumbalnya sepanggal korma. Ujar hadis Nabi, ujar si guru tadi. Jadi mbah tuntuk rawahu Bukhari Muslim. Kalau guru di kantong julung lawan murid 20.000. Gurunya dulu mencontoh, ada mau orang Malaysia. Ini beda. Beda orang koler. Koler minta aja. Nanti jangan beberapa kayu. Sama yang menganggap diri seorang itu miskin belalawa, miskin belalawasan. Itulah. Maka itu juga mau hendak ada guru aja boleh minta hanya, nah itu sama banget juga. Kamu orang membari terima apa mana? Kalau membari aja. Abu Bakar itu besar. Kamu apa hari-hari? Korma kada kau sebikin sepanggal jadi sedekah hari-hari. Maka kada wani baca bab sedekah, nyawa pada wani baca sedekah. Kenapa jadi wani? Yo seorang nabi tak. Lain-lain orang. Nanti kalau dianggap masyarakat namun baca bab sedekah itu pintar benar orangnya. Padahal masyarakat ini juga sama buat gerobak bih juga. Tidak ada suah undangan aja orang itu membaca bab sedekah, bukannya orang ada wani membaca amalnya dulu apabila menuntut ilmu tak baca sebutnya wajib amalan kan al ilmu bila amalin kasyajar bila sama walaupun pada waktu itu barang amalkan tapi jangan coba kanti Bama, karena menakut membaca bab sedekah terimakan, karena ingatakan bulit dan diambil, menikahkan bulan. Jawab bapak mau bukan ikat beli dulu, lumayan 20.000. Oh, baru mau armi 3 bungkus jawab bapak, yang baru itu orang. Nanti jadi mata murah atau kadang orang. Kita dicari orang tuh bencana nyaman aja ada bacaan seorang nama karena bahayanya kayaknya Al-Quran juga Al-Quran juga kayak itu sudah Al-Quran kabura makta indallah antakulu malakat'alun kebanyakan saja para ulama masuk marah lebih utama lebih awal pertama kali yang masuk neraka adalah orang-orang yang berbandar tapi kada amalan. Lebih pertama inya masuk neraka ketimbang para penyembah berhala. Ini takutannya orang menyebab sedekah bab zakat pecahan duit keluar. Aduh, di sini jadi lakukan duit lagi. Mestinya ada nambah takut. Amunnya zakat bisa miliar bang, jadi guru mau komen dengan banyak padahal menjaga juga. Itu hanya ilmu 6 kilo 5 keletan. Betul kedua pulang ilmu hati ini 22 terbagi 4. Nasihat jahil, nasihat batin, tauhid jahil, tauhid batin.
Nah, 22 itu bagi dua nanti nasihat hati ini. Nah, di taruh hati ini ada apa di dalam hati seorang yang ujub sunhariya dan sebagainya. Hanya kayak nomor 3. Nah, nomor 3 dan maka itulah sudah segala amal yang batin dan tiap-tiap satu daripada dua bagian itu sekalian diambil di dalamnya dengan mengerjakan segala pekerjaan dan adalah hanya saja diibaratkan ini Imam Qushairi radhiyallahu anhu daripada itu tadi, daripada ibarat nam sahih, maka katanya bermula mematikan diri di dalam kenyataan, di dalam kebenaran itu memberi daripada haul dan terdiri itu adalah memberi daripada haulnya dan kuatnya dan taslimnya kepada Allah. Maksudnya apabila dua ilmu itu ikam sudah basic tahu ikam amalkan, lalu yang ketiga ini hanya disuruh taslim ini menyerahkan atau menyelamatkan hak orang, dan menyelamatkan hak seorang. Maksudnya apa? Dengan haul dan kuat, tapi dua ilmu divisi dulu. Luarnya ikam berpikir sudah hati ikam tahu penyakit mana penyakit hati apa ini, dan ikam amalkan supaya ada penyakit ini. Lalu yang ketiga ikam disuruh taslim kepada Allah, berserah diri dengan memberi haul dan kuatnya. Nah itu artinya ikam kada ada bisi daya, tapi dengan syarat dua ilmu ini kebisi langsung ke atas kada kah. Nah kalau hati belum berhasil, awak belum berhasil, olah kayak ikam tak menuju belum bodoh menuju bayang terimalah. Artinya di luar aja belum hati belum naik ke atas kadang wah kayak kaca juga ya. Kamu tuh melanjut orang tuh cermin, jadi cermin untuk bawa di anak di dinding. Cermin itu pasti diadulakan sama bingkainya, bingkai lah mau diganti. Untuk pun cara bingkainya kau lah. Nah, itu punya sendiri. Imbanya kan hanya ikam disuruh mematikan diri dengan apabila sudah dua ilmu basic, hanya disuruh di dalam mematikan diri ini ingatan hati. Mematikan diri ini kan bukan kawan, kecuali dengan syarat ilmu fikihnya mujur, ilmu syariatnya mujur, ilmu hatinya mujur, dan dua-duanya ikam amalkan. Lalu jika sudah ikam amalkan dua-duanya, lalu ikam tauhid pulang ikam belajar tahu dan hafal dan kau menimbang di dalam ingatan hati. Hanya kawa haul la haula wala quwwata itu tadi. Manusia ini harus tiga, ada jasad, ada hati, ada roh. Apabila tinggal sebut tiganya belum selamat. Kenapa jadi kada selamat? Karena tiga-tiganya itu padu ain. Kenapa kada selamat? Selamat aja kada selamat, iya. Apalagi nanya, ada selamat juga. Selamat tak boleh saja lah. Selamat tak boleh sih. Selamat aja kada selamat, ya bukan lah. Pakai saja lah. Imbas sudah dua ilmu, hanya ikam kawa mempanah itu menghendak ingatan di dalam hati, tapi dengan syarat dua ilmu itu biasa dulu. Dan daripada segala iradatnya dan ikhtiarnya, dan menghilangkan segala asar dan menghilangkan daripada asar atau gawian tabiat basyariah yang ada lawan ikam. Nah itu syaratnya dua ilmu tadi bisa 24 jam digawi kedua ilmunya nih. Itu hanya tambah ilmu tauhid. Nah tauhid ini gunanya
ingatan di dalam hati 24 jam juga. Jadi ketiga-tiganya ini berlaku diamalkan bimbai selama 24 jam. Hati selalu diperiksa, adakah maksiat yang ada dalam hati. Hati pula pada waktu duduk berdiri Bapak disuruh jangan kosong, selalu mengingat akan bantuan orang. Nah itu maksudnya. Apabila itu sudah jalan, maka ikan hati sejahtera dan pada segala iradat dan ikhtiarnya ikan usahakan berataan lawan Allah. Kami ingatan hati itu apabila sudah dua bilisik luar berasih, hati berasih, hanya kelihatanmu muat mencaraminnya kalau berasih awalnya kan mencaramin bahwa caramin ini dua lah, caramin luar lawan caramin dalam. Caramin luar ini pandangan manusia, caramin dalam itu pandangan lawan Allah. Manusia memandang kita itu nang dilu nang kelihatan mata, Allah memandang lawan kita nang di dalam itu hanya yang ketiga itu dimenangkan biasa. Tapi Allah menghinakan ingatan bahwasanya dalam pangrasa ikam kena ada lagi rasa dia nah ini salah dua yang biasa. Kalau kena ujung-ujungan Allah membantu ikan nah itu tak Allah membantu. Lalu karena basyariahnya ada lagi kan hati basyariah ada juga ini. Allah bersifat jais, Allah bersifat jais. Satu, fi'lu mungkinin atau tarkuhu, menggawi nah hukumnya mungkin atau meninggalkan akan itu. Contoh, adamu alam bitobatihi, maka harus Allah Ta'ala harus aja hukumnya Allah mengadakan alam dan mengadakan tabiat alam. Contoh banyu tabiatnya dingin dan basah, itu mungkin aja. Arti mungkin ini jangan wajib, ada mustahil ada kaitu dia basyariah Allah menghilangkan. Jadi nyawa kayak manusia makan apa, cuma dalam hati itu ada lagi merasa gawian soal. Tapi dua itu untuk dijaga dulu. Dan daripadanya, jadi Allah akan membantu, Allah membantu Tuhan. Nah itu kan anu apa ngaran itu jais itu belum bisa dibagi dua, mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftaqirun an kulli ma siwa. Allah Maha Kaya daripada segala sesuatu. Wajib hukumnya jais tapi bisa wajib. Wa mubtaqiran ilaihi, dan selain pada Allah wajib bahajat lawan Allah. Nah, jadi kita bahajat kita Allah maulah kita hukumnya jais sasasinin ada kita diulah sini kita wajib bahajat, bukannya sini bahajat juga kita. Aku harus sembahyang ada baju aja Tuhan uruskan ada seorang juga yang mengata ya iskalatan bisa aja nanti jais biasa aja
mustahil kada, wajib kada. Tuhan kada mula halang kada apa juga sih. Kita kada diulah sih kada apa juga. Bagi sidin lah kita menang rugi. Kita ada wajib baha muktafiran ilaihi, wajib bahajat Allah. Kita ada pula Allah tetap mustaqniun an kulli maswah, tetap Allah maha kaya. Kalau emang kita ada Tuhan berkurang kekayaannya ada, tetap kaya. Malahan kita kandukannya muktafirun ilaihi, bahajat nawan Allah makain ayo berdiri berbicara berhiji bahajat kita tak bahajat. Coba kadang itu suatu saat ada apalagi mata jadi dikijipakan bawa rumah sakit operasi berapa terus yo baknya jangan bahajat sehat lah mau tulang darah itu jadi Yesus itu tadi lah. Dan maka sekalian inilah daripada condong kepada mati diri, mati diri suruh yang membawa kepada hadratul qudsi dan membawa kepada hadrat Allah, karena keadaan ini berlaku atas yang dikehendaki syariat dan ilmu tauhid. Dan dengan cahaya keduanya ini tadi, syariat, harakatnya, ilmu hatinya, ilmu luarnya, ilmu hatinya, ilmu tauhidnya, dan dengan cahaya keduanya ini menunjukkan kepada tiap-tiap orang yang berjalan. Inilah yang menjadi lampu bagi orang yang hendak menuju kepada hadrat Allah. Nah, hati hadrat Allah ini hendak mengingat kawan Tuhan. Itu kan. Jadi harus besi tiket bayar. Itu kan. Ujur, mana rukunnya, mana syaratnya, mana yang membatalkannya tak? Itu hati pulang dalam sembahyang atau pada waktu wudu dan sebagainya ada pada maksiat di situ. Itu pulang pada waktu wudu dan sembahyangnya ingat kada mangkat banyu lawan bantuan Allah, engkau semua ingat kada lawan bantuan Allah, Allah membantu masyarakat muat. Tiga-tiga mainnya tak, tiganya tak. Apabila mereka itu sudah, maka itulah yang dikatakan orang salih lawan Allah. Orang yang berjalan menuju hadrat Allah, arti orang berjalan menuju hadrat Allah itu artinya apa? 3 ilmu ini berisi dan 3 ilmu ini diamalkan. Apabila 3 ilmu ini diamalkan, itu artinya orang itu salih sudah. Salih itu berjalan menuju hadrat Allah. Jadi mengamalkan 3 ilmu itu salih sudah, salih. Orang salih ini hanya berjalan menuju hadrat Allah. Akhirnya kita Allah menyampaikan jalanan tujuannya berjalan dah. Tugas kita ini cuma mengamalkan 3 itu aja. Sisanya Allah yang membantu. Jadi tugas kita itu aja. Jadi jangan Allah kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Al-Quruni ba'd-Qur'an. Ingatlah oleh kalian puja Tuhan lawan aku. 3 itu ilmunya. Ingat di situ secara syariatnya ikan banyak dibaji, ambaca zikir, menyebut nama Allah, la ilaha illallah atau apa kan? Al-Quran kan sama aja tak? Nah, satu ilmu lah, maulah puja Tuhan ingatlah oleh kalian lawan aku beranai jangan luput sudah betul ilmu kan? Al-Quruni al-Qur'an. Satu, banyak ikan menyebut ngaran Allah. Yang kedua ulang Al-Quruni al-Qur'an. Intihi ujar Tuhan aku mempunyai sifat Al-Qudus, Maha Bersih, Maha Suci. Intihi di dalam hati ikan berasih hati kamu ada sifat-sifat ini anggap semua cokok. Nah, apabila walaupun ini kamu untung la ilaha illallah tapi hati masih ada kalah di situ lah 2 sampai dua mana punya sudah kawan di dalam keadaan di luar membamal, di luar berzikir.
La ilaha illallah, hati ini pulang hari-hari karena belajar, lo tahu bahwa ini karena budi ada dalam hati, sombong, dengki, takabur, hasad, sum'ah, ujub, riya, nggak ada. Ini diperiksa terus di 24 jam dalam ibadah ataupun dalam ibadah, di luar ibadah selalu diperiksa. Apabila ada lakas pada sih, bukannya cuma nang la ilaha illallah atau aja ada, hatinya orangnya sampai ada. Baik, yang ketiga, fadhkuruni azkurkum, sebutlah oleh kalian akan Allah. Lalu hati pulang karena lawan tauhid. Yang ketiga itu tauhid itu namanya yang ketiga. Sudah hati berhasil, untung sudah belajar Al-Quran, sudah bisa bujur baca huruf, lalu berzikir, lalu menyebut ngaran Allah, la ilaha illallah. Hati pulang sudah berhasil, tidak ada lagi bisi penyakit, takabur, sum'ah, sombong, tidak ada lagi. Lalu berzikirnya dari baca jalan itu lapang, ada lagi nama lagi. Yang ketiga pulang berzikir, untung berzikir, hati lapang, ingatan melawan Allah, ingatan dari sifat wujud sampai sifat kalam, dari sifat nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Hendak di situ ingatan hati tak. Lalu ujungnya fadhkuruni azkurkum, sebutlah oleh ikam akan aku. Panjang mata puja Tuhan ikam nang bajikir, padahal aku juga nang membantu. Fadhkuruni azkurkum, pada panjang mata hati ikam dengan hati ikam menjaga hati ikam supaya jangan ada maksiat. Padahal ikam jatuhan pada sanggup nang menjaga akan hati ikam tujuh juga. Nah, itu juga kan. Tapi seorang dulu bujur-bujur hanya orang membantu untuk itu pulang. Fadhkuruni azkurkum, ikam jatuhan kada kau mengingat lawan aku, kecuali aku juga nang membantu ikam jadi kawan. Nah itu menikah kawan. Allah bersifat ilmu, tahu, mahal tahu, ikam ada bisa ilmu lah. Dan ikam ada bisa sifat ilmu, buktinya ikam adalah bisa sifat ilmu. Dan bisa sifat ilmu itu cuma Allah. Ilmun, sami'un, mana Tuhan? Basar, kalam, ilmu ngaran Tuhan juga itu sifat Tuhan beratan kita. Dan aku seorang sih. Fadhkuruni azkurkum, aku juga akhirnya membantu ikamnya Tuhan. Maksud ikam tahu aku udah membantu apa ikam lagi pada kenapa ikam jadi babaraga ikam membaba bapak ikam tua yang ibadah Tuhan aku dalamnya sudah Tuhan membukakan tak kayak itu aja dia orang toh beramal kayak orang juga cuma ampun orang ada lagi dalam tentang hati ada lagi luarnya bujur karena belajar kayak berzikir huruf lah kayak ini keluarnya huruf ini kayak keluarnya la ilaha illallah la ilaha illallah berzikir belum bujur lah ya karena belajar hatinya pulang pada waktu berzikir nah apa ini 22 penyakit ini dijaganya supaya jangan timbul. Belajar kalau tahu selain pada belajar dilatih. Yang ketiga pulang tauhidnya pulang dilatihnya main belajar akhirnya karena Allah nama buka udikan kada belajar kada melatih kada kuat tahu buka lagi saya tayunya Tuhan saya seman aja Tuhan saya seman tak Tuhan saya Qadir tak saya Ahmad Badawi Ahmad Rifahi bahwa aku di Naqsyabandi para awliya itu kayak itu pada taat belajar duluannya kita sudah belajar hanya melatih dilatih ya Allah itu melompati nafsu ini apa ada nafsu ini kayaknya bantal seperti kipas angin diikat